ya. Ya bunayya, ini arofil manam, aku mimpi. Ini sesungguhnya aku melihat fil manam dalam tidurku. Ya, sesungguhnya aku memotongmu adfakuka. Bagaimana menurutmu? Maka apa jawab Ismail? Jika itu memang perintah Allah, if'al ma tu'mar satajiduni minas sabirin. Ya abati, ya tadi Ibrahim memanggil ya bunayya. Ya bunayya itu panggilan kasih sayang, ya. Panggilan biasa itu ya ibnun itu, ya. Hanya ibnu itu anak secara umum. Kalau panggilan kasih sayang bunayya. Abi itu panggilan ayah secara umum. Kalau abati itu manggil ayah secara kasih sayang, ya. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang kau diperintah. Satajiduni, kau pasti akan menemukanku menjadi orang yang sabar. Kalau bukan akidah, apa kuncinya? Karena yang merintah Allah. Itu akidah itu. Artinya kalau akidah itu maksudnya kita berbuat sesuatu itu nanti di akhirat itu dibalas. Setiap bicara tauhid dan akidah itu harus diorientasikan ke akhirat, ya Bapak Ibu. Itu maksudnya. Kita tarik pada zaman Nabi Muhammad. Karena Ibrahim itu bapak tauhid, Nabi Muhammad juga menekankan masalah tauhid ini sebagai hal yang utama pada umatnya, ya. Ini yang sering dengar mohon maklum ya. Juga bukan main, sering saya sampaikan, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40, padahal umurnya 63, ya. 13 tahun di Mekah ngurusi akidah, ya. 10 tahun di Madinah. Yang 10 tahun itu pun tidak berhenti ngurusi akidah. Di Mekah 13 tahun ngurusin akidah, di Madinah 10 tahun itu pun tidak berhenti ngurusin akidah, meskipun juga ngurusin hal yang lain, khususnya muamalah. Jadi dari sisi waktu luar biasa diperlukan oleh pendidik akidah terbaik di bumi ini. Waktunya panjang, yang mendidik guru terbaik, yang dididik murid terbaik, sekolah atau komunitas terbaik, ya. Sahabat pertama kan manusia terbaik, ya. Apa itu kelompok terbaik? Kalau manusia terbaik itu kan apa? Nabi. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Umar, ya. Dan seterusnya khulafa'u rasyidin itu, ya. Nah, tapi secara umum sahabat, apa yang dididik itu ya akidah itu. Ketaatan pada perintah itu kan akidah, ya. Sering saya katakan tidak semua sahabat itu cerdas, tetapi kulluhum udul. Semua sahabat itu adil. Adil itu mampu menempatkan dirinya bahwa dirinya itu hamba. Hamba itu kalau diperintah oleh Khalik taat. Itu kata Imam Syafi'i, itu seluruh sahabat itu udul, adil, taat, ya. Ada contoh sholat kan, karena perintahnya itu kalau kamu mendapati imam kabar fakabir, ya kabar, ya. Kalau imam takbir, takbirlah, ya.
Mendapati imam rakaat farkau, mendapati imam sujud fasjudu. Ya. Sahabat pelajarannya belum lengkap, taatnya luar biasa. Begitu masuk masjid melihat imamnya rukuk, mulai dari pintu rukuklah dia, saking taatnya. Ya, walaupun keliru. Ya. Tayamum, menyapu muka dan tangan. Bagaimana kalau mandi wajib gak ada air? Logikanya harus berguling-guling, maka berguling-gulinglah sahabat. Satunya tidak, satunya tayamum saja. Dua-dua menghadap Nabi. Apa kata Nabi? Yang satu benar, yang satu juga benar. Guru terbaik itu tidak mudah menyalahkan. Seperti itu kan? Ya. Kenapa? Saking taatnya. Kenapa taat betul? Karena dia tahu posisinya sebagai hamba. Yang hamba itu ya taat itu kerjaannya. Ya. Nah, kita juga harus begitu mendidik diri kita, mendidik anak-anak kita. Akidah. Ya. Kita saja dulu. Saya sering katakan gitu. Kita saja dulu. Ya. Anfusakum wa ahlikum naro, Takrim 66. Ya, At-Takrim 66. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kita kan bicara Ibrahim dan keluarganya. Ya. Akidah yang utama yang pertama. Banyak kasus di negeri kita ini kan pasti akidah. Pasti akidah. Orang mencuri itu pasti akidahnya waktu mencuri itu sangat lemah. Atau mungkin malah hilang. Karena dia merasa tidak ada yang ngawasin. Dari hal-hal kecil ya. Dari hal kecil itu saya menyontohkan, Bapak masuk masjid, Bapak bukan pengurus masjid, HP-nya low, HP-nya drop, jangan main cucuk saja. Izin sama pengurus masjid, itu bukan listrikmu, ya. Itu bukan milikmu, haram itu, ya. Pak, masa gitu aja, orang yang ngambak gitu aja, siapa yang tidak berakidah pada urusan yang kecil nanti meremehkan pada akidah yang besar. Pak cuma 1.000, Pak cuma 1 juta, Pak cuma 100 juta, Pak cuma 1 miliar. Loh, ada kan yang triliunan sudah? Itu yang KTP itu kan triliunan. Seberapa sih uang triliunan itu? Sekarung. Makanya hati-hati ya Bapak ya. Sekarung. Hati betul masalah akidah itu, ya. Hati-hati betul. Saya kemarin ke Sangatta sosialisasi DPD sama Pak Wadi, alhamdulillah. Di mobil Pak Darles itu banyak roti. Ya. Pas turun, nggak tahu apa istrinya Pak Wahadi, apa istri saya nurunkan termasuk roti yang sesungguhnya bukan milik kami. Ya. Begitu disimpuni di rumah, astagfirullah, ini roti bukan milik kita, saya bilang. Ya, saya telepon Pak Darus. Pak Darus, ada 4 roti ini terbawa. Mohon dihalalkan istilah saya. Alhamdulillah beliau jawab, loh memang itu diberikan Ustaz, silakan aja. Tapi kan ngomong, kalau enggak itu roti haram. Ya, bukan milik saya, bukan milik istri saya. Saya masih ingat peristiwa dengan Pak Wadi yang selalu mendampingi saya sosialisasi. Saya pinjam mobil SD Sempaja. Sosialisasi juga ke Muara Badak. Acara selesai, orang-orang di situ mempengaruhi kami, mempengaruhi terutama istri-istri kami. Maksudnya istri masing-masing. Pak, masih ada waktu ke pantai dulu. Ikut ya anak-anak ya. Iya anak-anak itu. Ke pantai dulu. Setelah dari pantai baru ingat, ya Allah, tadi itu izin menggunakan kendaraan itu untuk ngaji, untuk sosialisasi, bukan untuk ke pantai. Cepat saya ngomong sama Pak Taufik, maaf ya tadi ke pantai. Enggak apa-apa katanya. Meskipun enggak apa-apa tapi harus dilatih. Ya.
Jangan merasa oh itu biasa Pak, biasa. Orang-orang yang model itu yang kemudian pada jadi pencuri, jadi maling kita. Ya. Bapak-bapak di desa ini harus sangat ketat dengan batas tanahnya. Sedikit pun jangan ada tanah orang yang kita ambil. Kalau perlu tanah kita terambil biar saja. Ya. Jangan malah ngotot demi tanah 1 senti kali sepanjangan kemudian jadi masalah. Ya. Tapi prinsip bahwa yang bukan punya kita haram sebelum izin, ya itulah akidah Islam. Kan pernah tuh saya ceritakan buku M. Ainun Najib Selilit Sang Kiai. Ya. Ada ini selamatan seperti ini. Makan sisa ayam itu nyangkut di gigi. Orang Banjar bilang kesulitan. Orang Jawa bilang keselilitan. Bahasa Indonesia apa ya? Ya, selilitan. Selilitan gini ya. Nah. Nyangkut ya. Ternyata di akhirat ya tentu ini imagine story ya, cerita khayal tapi hikmahnya kita ambil. Waktu timbangan, waktu apa itu hisab itu dihitung oleh malaikat. Ingatlah kamu waktu pengajian di Gunung Kabur. Ya. Jadi kamu makan ayam, ada tertinggal sedikit ayam di gigimu, kamu pulang, kamu ambil sedikit kayu bambu milik pagar tetanggamu. Waktu kamu ngambil sedikit itu kamu nggak ngomong, ya. Nggak izin, itu haram. Maka bukunya diberi judul Selilit Sang Kiai, karena yang melakukan itu kiai. Kan yang biasa kan kita, bukan hanya orang Jawa kali ya. Kalau saya malah nggak bisa loh Pak, Sulitnya itu selalu salah. Nah itu ya. Ada seorang imam ya. Imam ini punya peliharaan banyak kambing. Ya. Di sini rumahnya misalnya di dekat masjid itu lahannya. Lahan untuk dia memelihara kambing itu, ya, angon, ya, melihara kambing. Makan di sana halal karena miliknya. Tapi kambing ini berangkat dan pulangnya mulutnya ditutup. Ketika ditanya, kenapa Pak mulutnya ditutup? Sakit kah? Ya, sariawan kah? Oh enggak. Kambing saya kalau saya bawa pulang, dia makan rumput-rumput di jalanan. Itu bukan milik saya. Sampai seperti itu. Makanya sekali lagi, Bapak Ibu, kalau mau berhasil mendidik anak, didik akidah, nanti breakdownnya itu ya kejujuran, ketaatan. Tapi intinya akidah dulu. Anak itu harus ditakutin bahwa ada surga, ada neraka, harus. Ya. Anak itu ditakutin, bukan ditakutin lah, dijelaskan proporsional bahwa halal haram itu ada. Ya. Jangan justru orang tuanya sembarangan. Untuk bapak boleh aja, walaupun tidak ngomong, tapi dalam pikirannya itu, ya. Nah, ini ada anak saya 2 ini biar dengar ya. Ya. Memang harus begitu, nggak boleh. Apalagi urusan yang besar-besar ya. Ya itulah suksesnya Ibrahim dalam mendidik anak dan istrinya. Ya. Ternyata intinya adalah penanaman akidah. Ya. Nah, nanti kita bisa mendidik anak untuk tidak terpengaruh dengan orang kaya raya sebelum dihitung halal enggak. Ya. Halal enggak. Orang yang penghasilannya 100% halal tidak mungkin hidup bermewah-mewah, tidak mungkin. Nanti ada urut-urutannya. Ya. Karena berarti dia orang yang amat sangat baik, akidahnya baik,
orang akidahnya baik itu seterusnya nanti nggak mungkin menumpuk harta. Itu nanti pelajaran selanjutnya. Ya. Makanya sering saya ajari anak saya ini kalau ada rumah mewah itu mati. Ya. Iya betul. Dan itu juga saya viralkan. Ya. Kalau ada yang orang bermewah-mewah itu mati. Ya. Karena seakan-akan orang berumah mewah loh Pak ya. Mewah itu relatif, sangat relatif ya. Ada mudah-mudahan ada Pak Jidul ya. Pak Jidul itu rumahnya bagi saya luar biasa. Tapi bagi Pak Jidul orang kaya raya mungkin biasa saja. Makanya tetap saya katakan supaya objektif, mewah itu relatif ya. Nah terserah, tanya pada diri sendiri ya. Rumah saya itu sudah amat sangat bagus ya. Tidur bisa nyaman, hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Untuk apa lagi ya? Banjir kebanjiran sudah ditinggikan ya. Ya itu nanti pelajaran selanjutnya. Intinya keberhasilan Ibrahim yang pertama adalah amat sangat menekankan akidah. Oh banyak nanti pelajaran ikutannya, breakdownnya banyak. Ya. Ini sementara ini inti-intinya saja. Yang kedua, Bapak, sholat. Ya, sholat yang kedua. Di surah Ibrahim yang lanjutannya meninggalkan hajar tadi itu lanjutannya sholat ya, lanjutannya sholat. Kita tidak tahu sholat zaman Nabi Ibrahim itu bagaimana. Intinya di zaman kita ya sholat lah ya. Walaupun sebenarnya tidak mungkin orang nggak sholat kalau akidahnya bagus itu tadi, itu pun masih ditekankan. Itu kan berarti tauhid, saking kepengennya Allah itu menekankan sholat. Ya. Ukuran aktivitas seseorang itu sebaiknya sholat. Sebaiknya sholat. Ya. Menilai orang itu baik apa enggak, sholat apa enggak. Ya. Sampai Nabi bersabda, ya. Farqu bainana wa bainahum as-shalah ya. Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Maksudnya bainal muslim wal kafir itu sholat ya. Termasuk waktu membuat acara apapun harusnya itu waktu sholat jadi patokan. Saya senang betul ketika Muspin Will di gedung LAN ya, itu ada yang melopori keluar ya. Pak Slamet Baktiar melopori keluar, Pak Agus Koco keluar, saya ikut keluar ya. Ini proses, jadi terserah saja. Di lingkungan kita sendiri ada yang seperti itu. Sudah ada, sudah lewat, acara jalan terus, kan ada yang keluar. Ya, nah, terserah bapak-bapak. Kalau saya milih keluar, ya milih keluar. Ya. Bahkan ini dari organisasi tidak baik, tapi sudah bertahun-tahun saya laksanakan. Pengajian Ramadan itu kan malamnya dilanjutkan setelah sholat isya. Nah, saya nggak tahan taraweh malam itu. Saya taraweh duluan. Daripada nanti malam sudah teler, bisa nggak taraweh dan bisa nggak taraweh. Lupa betul waktu itu. Ya, lupa betul. Udah kecapean, bangun sahur tinggal subuh, hilang tarawehnya. Ya, tapi tidak baik ini bagi organisasi, jangan ditiru karena jadwalnya begitu. Ya. Sholat isyaknya tepat waktu, hanya tarawehnya yang ditunda jam tengah malam ya. Yang kuat bagus itu, yang kuat bagus.
Nah itulah sholat apa ya? Sholat itu ukuran kegiatan dan memang kita sering mendengar penjelasan toh betapa amat sangat sholat itu ditekankan. Ya. Jadi kalau ada anak sehebat apapun, makanya saya selalu jawab di WA itu kalau ada share tentang prestasi-prestasi itu selalu saya jawab, alhamdulillah, semoga tetap sholat. Nah biar juara SEA Games hadiahnya luar biasa, nggak sholat mau apa? Itu aja pertanyaannya. Biar juara dunia apapun mati ya, nggak sholat mau gimana ya? Sampai ada hadis ya, ada hadis apa itu? Sholat itu selalu iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati, jika kamu nggak mampu, faqaidan, maka dengan duduk. Fa'ilam tastati, jika kamu nggak mampu, fa'ala janbin, janbin itu samping, ala janbin itu tidur, artinya dengan berbaring. Ya. Di pesantren itu Pak, kalau belajar hadis itu pertama hadisnya dipelajari, termasuk arti perkata. Nah, nanti ditanyakan apa kesimpulan hadis ini. Kesimpulannya apapun keadaannya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu tadi. Ya. Sampai nggak bisa duduk saja, disuruh sholat sambil berbaring. Bapak tidak usah khawatir ya, kalau bacaannya sholat belum sempurna, tidak usah khawatir. Sholat itu yang penting, ya naik turunnya itu sama Al-Fatihah. Tapi tetap harus belajar. Tetap harus belajar sampai bisa. Sampai ngerti matakulun, kata taklamu matakulun. Dulu zaman Nabi kan saking taatnya sahabat itu masih pada mabuk sholat. Ya. Loh kok mabuk Pak? Katanya taat. Mabuk, riba, kemudian judi, kemudian budak. Oh itu luar biasa. Budaya orang Arab waktu itu. Meninggalkannya pelan-pelan, sangat pelan-pelan. Ya. Di sisi lain belum meninggalkan ini sepenuhnya, ya. Di sisi lain ada perintah harus taat, ya. Tapi dengan pendidikan dari guru terbaik itu, ya akhirnya bisa sepenuhnya ditinggalkan yang dilarang-larang tadi itu, ya. Jadi sahabat itu kan ada yang sholat yang ditirukan para ustadz itu, la budum ada budun balatum abidun nama budalana bidum abadun balatum abidun nama budalana bidum abadun, ya karena mabuk, ya. Gimana mengingatkannya Pak? Kalau ada imam kayak gitu mengingatkannya gimana? Nah, lakum, ya. Jamaahnya harus bilang lakum, nanti imamnya tinggal waliyadin. Ya memang begitu Pak, khusus yang itu memang begitu, ya. Nah itulah betapa pertama akidah amat sangat ditekankan oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Muhammad. Betapa sholat amat sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad, oleh Nabi Ibrahim dan oleh Nabi Muhammad. Nah kalau mau ngaji yang fikih sholat ya silakan, itu bukan bagian saya. 10 menit menuju setengah 10. Yang ketiga yang ditekankan oleh Ibrahim adalah pengorbanan, ya. Korban itu kan bahasa Arab sebenarnya Pak. Koroba yakrobu, korban. Koroba itu dekat. Artinya dengan korban itu kita berusaha lebih mendekatkan diri ke
Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan. Nah, ini juga yang amat sangat berat kita ini, ya. Kita ini jangankan pengorbanan, ya. Kita ini malah kalau perlu dapat bagian dari pokoknya kita itu, ya. Sabda Nabi kan al yadul ulya khairum minal yadis sufla, ya. Sindiran, tapi dengan sindiran ini kita harusnya lebih tersinggung, ya. Apa kata Nabi? Orang yang memberi itu lebih mulia, lebih bagus daripada orang yang meminta, ya. Dulu anak pesantren mensiasati minta tapi tangannya di atas, karena dia ngerti bahasa Arab, ya. Minta tapi tangannya di atas. Nah, tanganku lebih mulia tapi dapat, ya. Tuh, politik, ya. Siasat, ya. Apa pengorbanan Ibrahim? Nah, ini kita malu, Pak. Terutama ustadz-ustadz seperti saya tuh malu menjelaskannya. Pengorbanan Ibrahim itu hingga nyawa anaknya. Kita yakin kalau Ibrahim sendiri nyawanya diminta pasti dikasihkan. Karena memang perintah Allah nyawa anaknya, ya nyawanya dikasihkan. Padahal si anak ini diinginkan bertahun-tahun tidak punya anak kan Nabi Ibrahim itu, Pak. Kisahnya panjang sebelumnya. Begitu ketemu Raja Mesir, macam-macam lah ceritanya, kemudian diberi hadiah. Siti Hajar itu hadiah dari Raja Mesir, ya. Punya anak, bukan main, karena lama mengharapkan anak, kemudian diberi anak yang sedang disayang-sayanginya, diminta. Dan cara memintanya itu disuruh menyembelih. Nah, bayangkan. Jadi cuma bisa cerita saja kita ini. Sangat tidak bisa. Bukan kita, ya Pak, ya. Ya, barangkali sebagian masih ada yang belum bisa lah sampai begitu, ya. Belum bisa sampai begitu, ya. Nah, ini kan juga jadi gambaran, ya. Kita ini disuruh berkorban sedemikian rupa, gak mungkin orang yang taat seperti begitu itu mau hidup mewah-mewah seperti tadi disebut, itu gak mungkin. Pasti hartanya itu banyak dikorbankan, pasti. Kalau rentetan dari atas tadi terpenuhi, dia akidahnya kuat, dia sholat, pasti pengorbanannya termasuk harta. Saya malah nggak nyarankan nyawa. Apa ada nyawa? Loh, kalau panggilan-panggilan perang itu kan berarti nyawa. Sehingga luar biasa apa bapak kita zaman dulu, zaman saat masih penjajahan itu. Paling tidak, Pak, dalam pelajaran pengorbanan ini kita berusaha jangan malah sebaliknya. Itu yang dari saya, murni dari saya, ya. Sekali lagi, paling tidak dalam pelajaran pengorbanan ini kita jangan punya mental sebaliknya, ya. 3 kali pertemuan saya ngaji ini di masjidnya Pak Galija Pak Mukti ini, ya. Karena saya ingin mendekatkan, kalaupun tidak mau berkorban, tidak rela berkorban, jangan jadi peminta-minta. Jangan nunggu ada sesuatu yang gratis, yang cuma-cuma. Siapa zaman sekarang yang nggak nunggu gratis sama cuma-cuma? Rebutan. Oh, pembagian baju gratis, pembagian ini gratis. Kaya raya, pejabat minta beasiswa untuk anaknya, itu yang saya paling contohkan. Dia yang harusnya justru membiayai anak orang lain, justru dia minta biaya negara, yang biaya negara itu biaya orang lain juga. Apa ada pejabat seperti itu? Banyak. Ya. Jadi
Kalau kita ngaji akidah itu, insya Allah kita tuh tenang hidup itu. Ya. Tetapi kalau ada orang memberi, jangan ditolak. Kalau memang memberinya itu memang tidak harus ditolak. Ya. Anak saya ini lulusan Unmul bahasa Inggris. Ya. Suatu saat saya dihubungi, langsung dipanggil rektor 3. Nggak tahu dari beasiswa apa, yang jelas mencari yang bapaknya aktivis, anaknya aktivis katanya. Ya kami terima, biasa saja. Tapi saya tidak minta, tidak mengajukan apa-apa. Saya tiap tahun dikirimi parcel bos-bos DPR itu. Dulu saya telepon, Ustaz, Pak Maskor misalnya, Pak Maskor, nggak usah lagi ngirimi, nanti parcelnya itu mahalnya kayak gitu, bukan main kayak gitu. Kami itu Pak wong desa itu nerima parcel itu, dengar parcel aja, parcel. Iya, sampai sekarang itu saking desanya tulisan Selamat Hari Raya itu masih saya tempel di pintu. Iya, ada yang sudah 2 tahun itu. Ya, karena bukan main. Ada nggak apa-apa Pak Arifin nggak apa-apa. Tapi supaya melatih mental itu enggak, kok parcel nggak datang-datang. Nah itu yang maksud saya. Jadi memang harus amat sangat hati-hati masalah halal haram, masalah dosa dan pahala pada istri dan anak. Harus di rumah tangga itu silakan begitu. Ya. Ini pembuka saja Pak ya. Saya beri tutup begini. Ketika Zakaria melihat Maryam di mihrabnya itu ada buah-buahan, ada makanan. Ya. Ini yang jarang dijelaskan oleh orang saat tasmiyah. Apa pertanyaan Zakaria? Ya Maryam, anna laki hada. Ini buah yang banyak ini dari mana? Ya. Jadi akidah ditekankan oleh para nabi itu. Maryam, kamu ini mencuri dari mana kak? Siapakah yang memberi kamu? Intinya kok ada itu dari mana? Ya. Maka saya selalu nanya itu pada istri saya kalau ada makanan di meja yang saya nggak tahu. Dari mana ini? Ini dari mana ini? Karena yang belanja itu saya, Pak. Di rumah saya itu yang belanja itu saya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh itu dari mana? Oh, itu diberi ini ya. Ya sudah, alhamdulillah. Tapi jelas makanan kita itu jelas halal asalnya, halal ejaknya, halalan thayyibah. Harus begitu. Biar aja orang lain bermewah-mewah, apa-apa, yang penting kita ngurusin keluarga kita lah. Jangan sampai makan yang haram. Ya, jangan sampai makan yang haram. Kurang apa sih kita ini sampai makan yang haram itu? Siapa anggota kita yang kekurangan makan? Lapor sama saya lapor sama Pak Woko. Ya. Karena memang betul apa yang kita katakan itu. Tidak ada kita kekurangan ini dan itu. Ya. Kok sampai harus ngambil yang haram itu? Nah karena itulah Nabi bersabda, ya, sesaat kita meninggalkan kuburan itu, kita ditanya umur kita, ditanya badan kita untuk apa, dan ingat urusan harta. Tidak hanya ditanya hartamu itu dari mana, tetapi ditanya, tidak hanya ditanya hartamu itu untuk apa, tetapi juga ditanya hartamu itu dari mana. Terakhir Pak, ada cerita apa? Cerita Imagine juga. Ya.
Pernah kan dengar ada orang nyari kayu, melarat betul, alatnya cuma kapak sama tali, kemudian mengikuti lomba ditanam, dikubur setengah menit saja. Ya. Begitu dikubur, di dalam ditanya oleh malaikat, kamu tukang kayu? Ya. Kapakmu dari mana? Talimu dari mana? Sandalmu itu dari mana? Bajumu, topimu itu dari mana? Begitu bangun, uang yang dijanjikan 1 miliar itu nggak diterima. Saya gini aja ditanya macam-macam kok. Kalau saya nanti punya 1 miliar, gimana saya jawab? Padahal halal. Artinya ini imagine story, kita ambil hikmahnya. Ya nanti semua itu kan akan ditanya, Pak. Kalau percaya, dan kita percaya karena itu akidah, nanti akan ditanya semua. Ya. Ini rumah ini dari mana? Ini dari mana? Semua ditanya. Kan kalau di rumah, Pak, lihat barangnya itu. Ya. Yang haram-haram tobat. Nggak usah dikembalikan dulu, nggak apa-apa. Kalau bisa dikembalikan, yang haram-haram. Kalau nggak bisa, nggak usah dikembalikan. Yang penting tobat dulu. Hebatnya Islam. At-taubatu tahjubu ma qablaha. Luar biasa hadis ini, Pak. Nanti kita kaji lagi. Tobat itu menutup semua kesalahan sebelumnya. Ini salah kita luar biasa. Tobat, Pak. Ini nggak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan ke depan ini. Kan bukan main itu. Intinya tobat, ya, intinya tobat. Nah begitu Bapak, saya biasa ngaji hanya setengah 10, apalagi ada yang jauh-jauh seperti Pak Eko itu. Pak Eko itu Sungai Kape, Pak ya. Seperti ke Tenggarong itu, luar biasa Pak. Gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya nanti dalam pertemuan akan datang masih ada kiatnya itu dialog, masih ada teladan, masih ada kerja keras, masih ada sistem pendidikan dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.